Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. Nama saya Gerhard Lukita. Saya lahir di Jakarta 4 Mei tahun 2000. Sekarang tinggal di Taiwan. Iya betul, saya sering dijulukan pembalap 3 generasi. Sebenarnya kalau mau diceritain, dulu emang dimulai dari kakek saya, itu adalah pembalap go-kart, mobil dan juga motor, termasuk rally. Ayah saya, Jimmy Lukita, juga pembalap nasional di Indonesia. Dan akhirnya saya di generasi ketiga ini meneruskan generasi balapan di keluarga saya. Awalnya saya mulai balapan itu di umur 5 tahun di ajang balap go-kart nasional. Saya balap go-kart dari mulai umur 5 sampai dengan umur 12 tahun. Hingga akhirnya di tahun ketika saya umur 12 saya turun di balap mobil ISOM menggunakan mobil 3000 cc pada saat itu, tapi memang masih dinyatakan kurang umur. Sekitar 3 tahun kemudian di tahun 2015 akhirnya saya mulai perjalanan karir balap mobil saya bersama dengan tim ABM Motorsport pada saat itu. Nah, jadi mulai tahun 2015 hingga sekarang saya tetap mengikuti kejuaraan nasional mobil dengan rutin. Kalau ditanya lebih senang balapan di Indonesia atau di Taiwan, tentunya berbeda sekali. Karena di Taiwan itu saya kebetulan balap motor, ya. Kalau di Indonesia saya balap mobil. Jadi memang dari balapannya aja udah beda, tapi secara ambience, secara keseruan, memang di Indonesia animo masyarakat terhadap balapan itu sangat tinggi ya. Tentunya karena memang orang tua saya sangat mendukung dan terlebih lagi kakek saya juga merupakan seorang pembalap nasional. Jadi itu yang membuat saya sangat tertarik dari umur yang sangat muda untuk ikutan di dunia balap ini. Untuk mulai dari tahun 2015 saya ikut kejuaraan balap mobil ISOM mengendarai BMW di 2000 cc, lalu tahun 2016 saya kembali ikuti 2000 cc juga, puji Tuhan dapat juara nasional pada saat itu. Kemudian saya lanjut naik ke kelas 3000 cc dan kelas 3200 cc. Puji Tuhan juga saya waktu itu dapat juara nasional di 2 kelas. Tahun berikutnya juga demikian. Dan sampai sekarang saya telah mengantongi 5 juara nasional. Di luar dari itu, tahun lalu saya baru saja bergabung dengan tim yang saya kenal baik ownernya di tim Landyland. Nah, di tim Landyland ini saya tahun lalu berhasil mendapatkan 6 juara 1 berturut-turut dan juara 1 di sirkuit balapan yang kita finish pada tahun lalu menggunakan mobil BMW. Tahun ini tim Landyland mengutus saya untuk membawa dan juga mendevelop mobil daripada tim Landyland, yaitu Mercedes sasis W202 dan sama turunnya di kelas ETCC dan di kelas Mercedes, seperti itu. Ya, di luar balapan memang saya tetap menjunjung tinggi edukasi saya. Saya tahun lalu akhirnya mendapatkan gelar master, jadi saya lulus S1 dan S2, keduanya di Taiwan, jurusan saya global business. Kalau ditanya apakah dengan demikian saya akan meninggalkan dunia balap dan hanya fokus di bisnis, bisa dijawab dari sekarang, karena memang kebetulan saya juga udah mulai merintis usaha saya mulai dari tahun lalu hingga tahun ini. Puji Tuhan selama jadwalnya nggak bentrok, ya ada waktu dan tentunya tim yang mensupport saya akan kembali ke Indonesia ataupun ke negara-negara lainnya untuk mengikuti kejuaraan balap. Coming to the season, tentunya kita diberikan tanggung jawab untuk develop dan membawa mobil yang sebelumnya saya belum pernah bawa, yaitu Mercedes W202. Tentunya mobil ini saya terus terang belum pernah bawa sama sekali sampai dengan hari ini. Ini baru pertama kali saya tes di hasil qualifying tadi, hasilnya cukup bagus. Tapi untuk persiapannya sendiri
tentunya tahun lalu kita memang sudah tutup buku dengan BMW, tahun ini kita mulai dengan Mercedes. Dari segi mobil, tim sudah memperjuangkan yang terbaik untuk memberikan saya mobil yang siap untuk dikendarai. Tentunya dari saya sendiri, karena ini kejuaraan baru yang saya belum pernah ikuti sebelumnya, saya harus terlebih dahulu mengerti tentang kekuatan daripada lawan-lawan saya. Nah, dari situ kita pelajari dan kita juga harus mempelajari dan mendevelop apa saja kekuatan kita yang kita miliki dan apa saja yang masih harus dikembangkan. Buat teman-teman mungkin yang pengen penasaran atau memiliki interest dalam dunia balap mobil maupun balap motor, saran saya adalah lakukanlah hobi kamu di tempat yang tepat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah setempat. Ya, banyak sekali zaman sekarang sirkuit go-kart, sirkuit motor sudah banyak sekali dibuka di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, kalau memang mimpi kamu adalah menjadi seorang pembalap, mulailah di tempat yang benar. Dan tentunya terus bekerja keras meraih mimpi kamu, jangan gampang putus asa. Kalau ditanya 5 gelar juara nasional kemarin itu bagaimana cara dapatnya, tentunya itu cerita yang sangat amat panjang, karena 5 tahun kami jalani dan mendapatkan hasil yang terbaik itu tidaklah mudah ya. Tentunya kalau misalkan kalian pikir balapan itu hanya pembalap nyetir mobil paling kencang sebisa-bisanya, itu merupakan statement yang kurang tepat, karena balapan ini semuanya we are a team, di mana dari segi pembalap, mekanik, technical director, manager, dari owner team, kita semua harus turun tangan, berembuk untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mulai dari teknikal sampai dengan keputusan-keputusan manajerial dalam sebuah tim. Tanpa manajerial tim yang bagus, sebuah tim juga tidak akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Maka dari itu, untuk menjadi yang terbaik, semua daripada struktur tim harus bisa bekerjasama dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk tim. Termasuk saya di sini, posisi saya sebagai driver. Saya sebagai driver juga harus memberikan banyak-banyak input, banyak-banyak arahan kepada tim. Jadi bagaimana arah yang terbaik, trajektori yang kita mau raih di mana, itu harus bisa tersampaikan dengan baik. Tentunya yang berkesan pastinya banyak, karena saya balap ini udah cukup lama ya. Kalau di balap mobil ini udah memasuki tahun ke-9, mungkin adalah mendapatkan juara nasional pertama dalam ajang balap mobil. Jadi tahun itu, tahun 2016, itu adalah musim pertama saya ikut di ajang mobil. Jadi itu benar-benar the full series that I actually compete in, dan puji Tuhan karena tim mendukung saya pada saat itu dan juga everything turns out to be good. Saya bisa memberikan yang maksimal buat tim. Alhasil pada saat akhir musim saya mendapatkan poin tertinggi di kelas dan mendapatkan juara nasional pertama saya. Kayak gitu. Kalau di luar dari itu, tentunya yang berkesan adalah di karir balap mobil saya, ini adalah tim kedua yang saya ikuti, yang saya join. Ini adalah tim Landyland. Menurut saya ini juga sangat berkesan, di mana perubahan tim dari tim yang sebelumnya ke tim yang sekarang, tentunya dengan manajerial tim yang berbeda, bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dan tentunya sangat profesional. Ini juga menurut saya salah satu pengalaman yang sangat berkesan. Mimpi saya di dunia balap mobil tentunya bisa membawa bendera merah putih ke kancah internasional, menunjukkan bahwa Indonesia ini kita memiliki pembalap-pembalap yang sangat-sangat bertalenta, dan kita membuktikan kepada dunia bahwa dari semua batasan yang kita miliki di negara ini, kita bisa menunjukkan bahwa di dunia balap kita bisa menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Hari-hari latihan resmi, kita menemukan beberapa kendala pada mobil. Tentunya ini adalah balapan pertama saya mengendarai Mercedes W202. Banyak kendala yang dihadapin, dan tetapi kemarin malam mobil sudah di-prepare oleh tim, dan hari ini hari kualifikasi, hari Sabtu,
puji Tuhan di kelas Mercedes One Make Race saya mendapatkan hasil yang terbaik, dapat pole position P1 untuk race besok di kelas Mercedes. Tetapi sayangnya di kelas ETCC targetnya kita mendapatkan top 3, tapi sayang banget tadi kualifikasi mobil mengalami kendala teknis di bagian mesin. Nah, ini tentunya tim akan lembur malam ini mempersiapkan yang terbaik untuk besok, balapan besok, dan kita harap mobil bisa ready untuk balapan besok, dan let's see besok gimana jalannya balapan. Tentunya di kelas Mercedes balapan ini dipenuhi dengan mobil-mobil Mercedes yang pengalamannya sudah tinggi, baik dari drivernya ataupun dari mekaniknya. Nah, ini merupakan challenge bagi saya karena tentunya di dunia Mercedes ini saya benar-benar baru. Ini balapan pertama saya di kelas ini. Tentunya yang pasti kita harus mengamati dulu dan menganalisa lawan-lawan kita, di mana mereka kuat, di mana mereka lemah, dan juga kita harus mengerti dulu di mana kita kuat, di mana kita lemah. Untuk balapan besok, meskipun saya start dari pole position, tetapi lawan-lawannya ini juga tidak bisa dianggap enteng karena seperti yang saya bilang tadi, mereka pengalamannya sudah banyak dengan mobil ini, jam terbang banyak, mekaniknya juga memiliki strategi yang baik. Maka dari itu, tentunya buat strategi balapan Mercedes, kita tetap harus menjaga pace, konsisten, kalau bisa finish di posisi pertama besok sampai dengan akhir balapan. Untuk balapan ETCC, saya sudah balapan di ETCC ini kurang lebih hampir 9 tahun. Tapi kali ini saya baru pertama kali balapan di kelas ETCC mengendarai mobil Mercedes. Tentunya tahun lalu di kelas ETCC kita telah mendominasi, menjuarai setiap balapan yang kita ikuti, dapat juara 1. Untuk tahun ini tentunya mungkin bagi lawan-lawan saya, mereka sedang bahagia mendengar berita bahwa saya tidak lagi membawa BMW tahun ini, tetapi diberikan tugas untuk mendevelop Mercedes. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena di Mercedes ini saya baru benar-benar pegang mobilnya, jadi development kita masih under progress. Terlebih lagi, tadi pada saat sesi kualifikasi saya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di mana mesin saya memiliki kendala teknis. Tapi nggak usah khawatir, besok kita masih akan start di posisi grid 18. Kita akan kejar kalau bisa sampai dengan top 3 di balapan besok. Strateginya simple, memberikan lap time terbaik, early on the throttle, late on the brakes, and we see how the race goes tomorrow. Ya, tahun ini tahun 2024, tahun yang baru, kita kedatangan salah satu sponsor dari produsen aki, Zeus Battery dan Elito. We are very positive about this partnership. Nih, berada di baju balap saya dan tentunya terpasang di mobil balap saya. We hope, saya harap di kerjasama ini kita bisa develop lagi untuk akinya di aki mobil, dan di luar dari itu saya sudah percaya dengan Zeus dan Elito untuk dipasang di mobil balap saya. So, saya harap tahun ini aki mobil nggak ada problem ya. Untuk di balapan kali ini, saya menggunakan aki dari Zeus dan Elito. Tentunya kita melihat daripada battery life dan juga kestabilan ampere yang dikeluarkan dari akinya Zeus dan Elito ini sangat memuaskan, dimana karena aki ini bukan hanya saja perangkat untuk starter mobil, tapi juga untuk memberikan arus listrik kepada komponen-komponen kami, apalagi di balapan seperti ke ECU, ke sensor-sensor. Jikalau arus tersebut terputus di tengah jalan, tentunya mobil tidak akan berfungsi secara sempurna dan itu akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan di dalam balapan. Nama saya Doni dari perusahaan aki dari PT Zeus Selatan Maju Sejahtera. Kita nge-branding merek sendiri dari nol sampai sekarang, yaitu merek Zeus Baterai sama Elito Baterai.
Kalau Zeus itu kita pertama kali kita mulainya dari sepeda motor. Kita sekarang juga mulai masuk ke baterai listrik, dan sekarang mulai develop ke mobil yang basah maupun kering. Terutama yang kering itu kita import dari Jepang asli, dari pabrikan Jepang Panasonic langsung, yang sekarang kita import lewat PT Gobel Baterai Indonesia. Dan Elitonya itu kita bikin di pabrikan Indonesia, termasuk yang aki basahnya. Dari kerjasama ini yang saya harapkan adalah orang lebih trust dengan brand ini. Dengan mereka lebih trust dengan brand ini, bahwa pembalap aja berani pakai brand Zeus dan Elito. Nah, otomatis untuk kalangan yang menggunakan mobil itu ataupun sepeda motor, mereka lebih yakin bahwa produk ini bukan produk yang kualitasnya rendah atau jelek. Sedangkan pembalap aja berani pakai, pasti kita menggunakan kualitas yang bagus. Kedepan harinya sih saya harapannya adalah Zeus itu akan semakin besar dan bisa dicoba untuk masyarakat, dan setelah dicoba mereka akan yakin bahwa 100% produk ini adalah produk internasional dengan kualitas internasional. Dan kita sekarang ini bikin di Jepang untuk maintenance free-nya. Kalau untuk yang basahnya kita develop di pabrikan Indonesia. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. 'Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. She my do or die, my bona fide, my up when I'm down. Ya, tim udah mempersiapkan yang terbaik. Kemarin mesin baru hidup jam 5 pagi, dan balapan kita itu di jam 8.30. Unfortunately tadi pagi kita hanya bisa berangkat di lab karena memang masih ada problem. Tapi itu tim masih mengusahakan lagi, untuk memperbaiki mesin. Akhirnya kita turun di kelas NSCC, start dari pit ya. Jadi kita posisi paling bontok, paling belakang, terlebih lagi dari pit. Akhirnya kita bisa maju sampai ke posisi ketiga. Tapi lagi-lagi unfortunately di lap ke-10 dari total balapan 12 lap kita harus berhenti karena menurut saya mesin masih kurang optimal. Daripada dipaksa, kita mending prepare untuk seri depan. Seri depan kita pasti kembali memperbaiki mobil, memperkuat kekuatan kita, dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran dan kita akan terus berusaha untuk yang terbaik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Terlebih lagi kepada sponsor-sponsor, kepada Pak Zafi yang udah support kita dari tim Land, kepada semua kru yang udah sampai banyak yang nggak tidur kemarin ngerjain mesin. We'll come back stronger next month. I mean next race. See you. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way